Dipersembahkan oleh Selamat malam, sebenarnya ini mengejutkan kita semua di tengah perjuangan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dari pihak Sakatata dan juga para terpidana lainnya. Kini muncul sumpah pocong. Mungkin ada pemirsa yang sudah sangat familiar dengan ritual sumpah pocong, tapi di lain sisi ada pula halayak yang belum tahu kenapa mereka memutuskan untuk sumpah pocong. Apakah sudah tidak percaya dengan jalur hukum positif kita di tanah air sehingga ada jalur ritual tradisi yang dilakukan di Cirebon, Jawa Barat sehingga Sakatatal bersumpah pocong. Sebenarnya bukan hanya pihak Sakatatal, dari Ibtu Rudiana juga ketika ditanya sama Hotman Paris siap untuk sumpah pocong di hadapan publik. Ya, namun kemudian tidak hadir pada saat diundang, diajak bersama-sama melakukan sumpah pocong oleh Sakatatal. Memang sumpah pocong yang dilakukan oleh Sakatatal ini menghebohkan masyarakat. Namun banyak juga mempertanyakan bagaimana kemudian keabsahan dan juga dampak dari ritual sumpah pocong ini. Siapakah yang mengungkapkan kebenaran dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Kita bahas tuntas di Catatan Demokrasi malam hari ini, Andro dan juga pemirsa. Kita juga akan mengajak diskusi para mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta untuk bergabung nanti ya. Teman-teman kemarin lihat ini FYP juga di media sosial, di TikTok, di Instagram ketika Saka sudah mengenakan kain kafan. Sakanya kami hadirkan malam hari ini. Langsung. Ini kain kafannya. Kain kafannya pun juga dihadirkan di sini ya. Ini kain kafannya yang kemarin dipakai oleh Sakatatal. Betul Saka ya. Saat ritual sumpah pocong di Cirebon. Oke, kalau gitu kami perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bu Titin Prialianti, pengacara di Sakatatal. Selamat malam Bu Titin, silakan digunakan mikrofonnya. Selamat malam Bu. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir dengan berbagai berkas dan juga perlengkapan kemarin sumpah pocong ya Bu ya. Nanti siap dihadirkan, terima kasih. Dan juga sudah hadir di sini ada Sakatatal. Selamat malam Saka. Selamat malam Mbak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir ada Kiai Haji Holil Nafis, ulama. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengundang dari aspek budayawan ada Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mbah Sujiwo Tejo, Assalamualaikum. Selamat malam. Ini kalau udah Mbah Tejo yang bertitah nih kita dari akarnya tahu semua tentang sumpah pocong. Kita dengarkan bagaimana perspektif Mbah Tejo. Kami juga menghadirkan sudah lama ini sudah tidak bersua di Catatan Demokrasi dengan topi dan kacamata hitamnya Om Egy Sujana, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ya. Selamat malam Bang Egy. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mawar Merah yang selalu datang di Catatan Demokrasi, Bang Pitra Nasution, pengacara dari Ibtu Rudiana. Selamat malam. Selamat malam Bang Andromeda dan yang terhormat juga abang saya di sini Agus Sujana. Bertepatan beliau ini adalah senior saya. Oh, oke. Antara senior, junior berada di satu meja malam hari ini. Iya. Jadi malam ini spesial karena ada abang saya di sini. Oke. Ini silang pendapat atau klop nih? Hah? Sama abang klop atau silang pendapat? Wah kita nggak tahu nanti di perjalanannya bagaimana. Baik, kami juga menghadirkan ada pengasuh Padepokan Agung Amparan Jati nanti akan bergabung via Zoom langsung dari Cirebon. Kemarin beliau yang memimpin langsung ritual saat Sakatatal juga mengikuti apa kalimat yang dikeluarkan oleh Haji Raden Gilap Sugiono. Nanti akan bergabung bersama kita langsung dari Cirebon. Assalamualaikum Pak Haji Raden Gilap Sugiono. Kami berharap bisa segera bergabung bersama kami. Tapi kita langsung ke Sakatatal terlebih dahulu. Sakatatal, kami membayangkan Sakatatal kemarin yang menggunakan kafan ini ya. Maria ya, ini kafan yang Sakatatal gunakan untuk sumpah pocong. Banyak juga sebenarnya yang mempertanyakan kenapa harus sampai ujungnya sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Sakatatal tidak terlibat pembunuhan. Sakatatal bisa cerita lu, Sakatatal? Jadi gimana ya, jadi daripada Saka ngomong panjang lebar, terus banyak orang yang tetap kekeh nggak percaya sama pendapatnya. Semua orang punya pendapat masing-masing dan pikiran masing-masing. Daripada Saka capek-capek ngomong panjang lebar, udah Saka tutup poin aja, langsung sumpah pocong. Yang pertama kali mencetuskan sumpah pocong itu siapa? Saka sendiri. Saka sendiri yang meminta itu? Iya. Alasannya kenapa Saka? Alasannya? Saka udah capek. Dari tahun 2016 sampai sekarang masih ada yang kekeh sama pendapatnya. Sedangkan Saka sendiri yang merasakan bahwa Saka ini waktu 2016 melakukan atau tidak.
Tapi begini Saka Tatal, kan banyak juga masyarakat yang mungkin awam tidak tahu sama sekali efek dari sumpah pocong yang Saka saat ini kami tampilkan di layar. Ini saat ritual Saka sumpah pocong. Sebenarnya materi janjinya apa yang waktu itu diucapkan oleh Saka Tatal. Kita ulangi kembali supaya pemirsa juga ingat Saka Tatal. Jadi janji Saka kan bahwa Saka itu tidak ada di situ dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan ada penyiksaan bahwa waktu di Polresta Cirebon. Kebenaran penyiksaan itu dan juga membantah adanya pembunuhan dan juga pemerkosaan itu ya, Iya. Saka ya. Oke. Nah, Baik. pada saat itu ada sumpah-sumpah juga yang Saka sampaikan? Selain sumpah pocong nggak ada. Tapi Saka Tatal tapi kan ada sempat- mungkin nama Allah Iya. yang disebutkan, ada sumpah yang juga diselipkan dalam kalimat atau materi yang Saka sangkal Sempat itu. bersumpah atas nama Allah Ta'ala juga ya? Itu selain sumpah itu atas nama Allah semua. Oke. Jadi sumpah pocong itu bukan sumpah demi pocong. Iya. Ngapain sumpah demi pocong? Orang masih hidup demi pocong. Oke, tapi kan membawa nama Allah Ta'ala gitu ya. Dampak ataupun konsekuensi dari sumpah yang begitu sakral itu Saka lakukan? Siap menerima berbagai konsekuensinya? Saka siap, selagi Saka nggak salah, maju terus. Nggak akan pernah mundur sama sekali. Ucapannya Saka Tatal. Ucapannya waktu itu kalimat demi perkalimat yang Saka Tatal ingat apa waktu mengenakan kain kafan dengan ritual sumpah pocong ini, yang Saka ingat apa yang diucapkan waktu itu Saka Tatal? Kalau yang Saka ingat ya, Saka kan cuma disuruh ngikutin perkataannya. Ya udah Saka ikutin aja, siap nggak siap, harus menanggung resiko apapun. Ada kata demi kata yang masih Saka Tatal ingat? Kata demi kata. Secara umum saja. Bu Titin mungkin bisa bantu? Bisa gunakan mic juga Ibu Titin? Ikut membantu Saka Tatal, ucapannya apa? Ucapannya Kalimat yang disampaikan ya? ya, ucapannya Saka bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dan 7 terpidana lain bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian juga Saka disiksa, dianiaya, disuruh minum air kencing, dan yang ketiga itu semua itu adalah rekayasa Bapak Ibtu Rudiana. Jadi disebutkannya sumpahnya seperti itu. Apabila saya berbohong, saya siap menerima azab. Intinya seperti itu. Oke, dan itu dituntun ya oleh pemimpin Padepokan ya? Iya. Jadi sebelumnya kan pemimpin Padepokan juga tidak langsung ini apa sih yang terjadi. Dia juga kan harus meyakini apa yang terjadi sama Saka. Semua diceritakan, kemudian beliau juga punya keyakinan Saka tidak bersalah sampai sanggup melakukan itu. Akhirnya karena tetap dituntun dan kalimat-kalimat yang dilantunkan juga didahului oleh azan. Kemudian juga ada kalimat demi Allah. Jadi kalau misalnya sumpah pocong kan hanya balutannya saja yang menggunakan kain kafan. Kalau pocong kan bahasa familiarnya bagi orang yang sudah meninggal di kain kafanin, kemudian itu kan cerita-ceritain ya. Maka mungkin ada yang bisa lebih memberikan penjelasan. Hanya memang dibalut kain kafan. Dan kalau misalnya boleh percaya, boleh tidak demi Allah, itu dalam suasana yang begitu riuh, begitu ramai. Ribuan massa datang ke situ. Ketika Saka dibaringkan, mungkin saya dan tim yang paling dekat waktu itu ada Pak Farhad Abbas, itu betul-betul merasakan seperti ada semilir air. Jadi kayak kalau kita mah blower gitu yang airnya kayak embun. iya. Padahal orang rame banget loh Bu ini Bu. Kalau kami lihat orang mengerubungi Saka Tatal saat sumpah pocong. Iya, saat itu kan suasananya panas betul. Iya. Tapi ketika Saka dibaringkan, demi Allah saya juga merasakan itu seperti ada hembusan embun. Dan Pak Farhad waktu itu sempat berteriak, ini kok dingin, pada itu suasana panas betul. Saya juga kaget karena ada suasana dingin sekitar 3 kali hembusan. Padahal itu suasananya panas betul karena dikerumuti banyak orang. Saya tidak bisa menafsirkan apa, tapi itu demi Allah saya rasakan betul ketika Saka berbaring dan akan memulai ritual sumpah pocong. Oke. Terus Ibu mengartikan itu sebagai apa Bu? Maksudnya yang embun itu saya tidak bisa menafsirkan apa-apa, cuman saya rasakan betul. Pak Farhad juga waktu itu sempat berteriak karena dia juga kan pegang handphone. Yang merangkai kata demi kata yang diucapkan oleh Saka pada saat sumpah pocong itu siapa?
pimpinan padepokannya. Karena sebelumnya kan kita ceritakan kenapa sih berani mengambil sumpah pocong. Ini permasalahannya. Saka mengalami penyiksaan. Kemudian juga Saka yakin bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Artinya yang membuat kalimat demi kalimat itu adalah pemimpin padepokan tersebut. Iya, karena kan Saka juga kan dalam kondisi terentang seperti itu. Jadi apa yang ingin diucapkan oleh Saka disampaikan kepada pimpinan padepokan. Baik, gitu. itu yang Ibu alami. Tapi kalau Saka Tatal saat dikafani, Saka Tatal mungkin ada suasana kebatinan atau gejolak yang dirasakan, merinding nggak tuh, gemeter nggak tuh? Tapi kami berharap ini tetap ilmiah, Bu ya, karena ini kan personal subjektif Ibu sama Saka Tatal. Kami berharap ini tidak kemana-mana ya, Kiai Holil ya. Dari Saka Tatal sendiri? Yang nggak ada takut-takut sama sekali, perasaan tuh kayak biasa-biasa aja. Kalau kata Saka pribadi. Oke, setelah melakukan tradisi sumpah pocong itu ada yang dialami tidak setelah itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada dampaknya sama sekali. Tapi ini berani banget loh Bu, saat sumpah pocong juga menyebutkan nama yang dituduhkan itu, menyebutkan nama Ibtu Rudiana. Ya, karena saya kan dari dulu dari 2016 punya keinginan ada persoalan di perkara ini. Kemudian juga didukung dengan saksi-saksi yang pernah dihadirkan di PK Saka Tatal yang sama juga melakukan mengalami penyiksaan. Kemudian dari bukti-bukti berkas yang kita miliki, saya yakin betul ini sebetulnya ada rekayasa. Dari 2016 saya sudah menyatakan itu. Kalau misalnya orang melihat berkas tebal ini, sebetulnya kita sudah tahu ini tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan, yang ada kecelakaan. Saya paham betul isi berkas ini. Itulah sebabnya ketika dilakukan sumpah, kalimat itu pula yang disampaikan. Karena saya paham betul isi berkas ini seperti apa. Tapi Bu Titin soal timing Bu, karena sebelumnya tidak ada sama sekali agenda sumpah pocong, tiba-tiba Ibu sumpah pocong setelah Hotman Paris dan Ibtu Rudiana menggelar konvers. Ya. Apakah tersulut karena hal itu? Tiba-tiba Ibu inisiatif sendiri mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong? Ya, sebetulnya kan sumpah pocong itu selain Saka karena sudah lelah dia menyatakan kebenaran yang dia katakan, tetapi masih ada yang tidak percaya, tercetuslah dari Saka dalam tayangan-tayangan. Secara kebetulan juga saya kan juga mendengar waktu itu Bapak Arianto menyatakan, saya sudah bela-belain kamu, betul tidak ini direkayasa? Nah kata Rudi, maksudnya ke Pak Rudiana, mungkin saya tidak merekayasa, berani nggak kamu sumpah pocong? Kan sebetulnya ada tayangan itu yang disampaikan oleh Pak Arianto. Kemudian juga ada juga pernyataan sumpah pocong ketika konferensi pers dengan Hotman Paris. Tetapi materinya yang berbeda. Kalau dalam Hotman Paris materinya betul yang meninggal itu anak saya, ya kami juga tidak pernah menyaksikan itu. Memang betul anaknya yang meninggal. Dari apa? Dari hasil visum, dari keterangan kematian. Baik. Makanya materinya disamakan. Apakah betul terjadi rekayasa? Apakah betul terjadi penyiksaan? Apakah betul yang 8 terpidana ini adalah pelakunya? Jadi materinya disamakan dan ternyata tantangan itu ketika diberikan itu tidak diterima dan mohon maaf beliau tidak datang. Bang Pitra. Bung Andromeda, saya ingin bertanya karena tadi Mbak Titin menyampaikan bahwasanya kata-kata tersebut itu yang buat adalah pimpinan padepokan. Gitu ya. Berhubung ada di sini pimpinan padepokannya, boleh nggak saya bertanya Oke, kepada nanti coba kita padepokan? konfirmasi langsung Kita bersama coba dengan hubungkan. Raden Iya. Gilat Sugiono yang sudah terhubung. Tapi usai jeda ya Bang ya. Motivasinya apa? Sesaat Iya. lagi kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, kami sekarang sudah tersambung juga dengan pengasuh Padepokan Agung Amparan Jati, Bapak Haji Raden Gilap Sugiono yang kemarin memimpin ritual Saka Tatal saat sumpah pocong. Bang Pitra dari kuasa hukum Ibtu Rudiana ingin bertanya langsung kepada pihak Padepokan. Silakan Langsung Bang saja Pitra. Bang Pitra, poinnya. Terima kasih Silakan. Bang Andromeda. Ya Pak Raden, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Saya Waalaikumsalam ingin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. kepada Pak Raden, karena ini melalui via Zoom juga ya. Pertanyaan saya ada 3 hal. Yang pertama, apa yang menjadi alasan dan dasar Bapak membuat kata-kata sumpah pocong tersebut sehingga diikuti oleh Saka Tatal? Satu itu, motivasinya apa? Terus yang kedua, apa yang meyakini Bapak yang merekayasa itu adalah Rudiana? Karena dalam sumpah itu saya dengar juga di situ saya bersumpah demi ini bahwasannya yang merekayasa itu adalah Rudiana.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang meyakini Bapak sehingga Bapak buat kata-kata tersebut yang menyiksa dan menyuruh minum air kencing itu adalah Rudiana? Karena itu menurut saya adalah fitnahan yang sangat keji. Silahkan bersumpah tapi jangan memfitnah, seperti itu. Terus selanjutnya. 3 dulu Bang, boleh ditanggapi Bang? Iya itu dulu. Langsung dijawab dulu ya Bang ya. Iya. Silakan Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kata-kata sumpah tersebut itu dari materi yang saya tanyakan kepada Ibu Titin dan Saka Tatal. Jadi kata-kata tersebut sebetulnya kata-kata tersebut adalah dari Saka Tatal dulu yang saya tanyakan bahwa Saka, kamu salah tangkap. Iya. Saka, kamu dituduh melakukan pemerkosaan, pembunuhan. Iya. Saka, kamu benar, kamu disiksa, dikasih minum air kencing, disetrum, dan kamu pun merasa kalau kasus ini direkayasa oleh Pak Rudiana. Betul. Ya udah gitu. Nah, terus ya kita rangkai dengan kata-kata sumpah pocong itu. Dan apabila kembali kepada Sakanya, nanti kan apabila Saka tersebut berbohong kepada saya, dalam artian di sumpah itu Saka berbohong, ya maka azab, dia siap menerima azab. Jadi bukan karangan saya kata-kata itu, akan tetapi dari materi yang disampaikan oleh Ibu Titin dan Saka sendiri. Ya, jadi clear ya. Kita mengada-ngada enggak. Karena tadi dari penasihat hukum Saka Takal mengatakan bahwasannya kata-kata itu dari Bapak yang buat, gitu loh. Karena saya ingin bertanya, iya, tapi materinya dari Saka Tatal. Iya, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak tahu nggak putusan pengadilan nomor 16 bahwasannya perkara ini telah ingkrah? Tahu nggak itu? Sudah diadili, sudah diproses. Tidak tahu. Bapak tahu nggak ya, dan melihat langsung nggak bahwasannya mereka telah melaporkan kepada Propam terhadap Rudiana yang katanya rekayasa dan penganiayaan dan penyiksaan tersebut. Tunggu dulu, saya masih berbicara dengan Pak Raden. Ya, tapi Ibu tadi berbicara, Ibu diam. Anda diam dulu. Jangan kayak penyidik nanyanya. Bukan. Kita yang meminta karena bantuan Anda telah menuduh nama Rudiana di sini dan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas Anda ini. diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Ya. Langsung Pak. Anda kalau bersumpah silakan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya Anda telah semuanya. mengatakan klien Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan dia Ya memang direkayasa Mas, dari tahun 2016 saya ngomong ini Anda rekayasa. telah melaporkan ke Propam dan sudah dilakukan pemeriksaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kita berbicara hukum hari ini. Nggak usah ngotot tolong dulu, kayak saya gitu. lanjutkan dulu berbicara dengan Pak Raden. Mas buktinya cuma saya berbicara dulu dengan Pak Raden. masalah putusan. Tunggu dulu, Anda Ngerti kok nggak ini menghalangi saya peradilan untuk sesat? menggali informasi Bukan ini. masalah putusan Saya ini. wajib gali Ini peradilan informasi sesat ini. Mas. Bapak Ibu Kita bergantian. buktikan Tunggu di dulu, sini. tunggu dulu. Bapak Ibu. Tunggu dulu ya. Gantian. Langsung Saya poinnya. dari Langsung ke kemarin poinnya. saya selalu sabar dengan Ibu. Bang Pitra langsung ke Langsung poinnya. poinnya, Bang. Kepada Silakan, pihak Bang. Padepokan, Bang Pitra langsung ke poinnya. Iya. Karena ia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Baik. Oke, tadi udah disampaikan oleh Pak Raden bahwasanya informasi yang disampaikan oleh pengacara Saka Takal ini tidak benar. Bahwasanya yang buat itu adalah atas kemauan daripada dan keterangan-keterangan daripada Saka Takal, bukan daripada Pak Raden. Itu harus diluruskan dulu. Jadi jangan digiring opini yang tidak benar di sini. Pak Raden, terima kasih atas waktunya. Terus saya ingin tanya kepada Pak Raden. Berarti Pak Raden tidak tahu bahwasanya perkara ini telah diadili oleh pengadilan. Dan Saka Takal itu terbukti bersalah. Saya tidak tahu. Ya? Oke. Terus Bapak tidak tahu juga bahwasanya tim asistensi dari Mabes Polri, dari Propam Polri, Irwasum dan Bereskim telah memeriksa Pak Rudiana terkait katanya rekayasa kasus dan meminum air kencing, siksa itu, dan Divisi Mabes Polri menyatakan tidak ada pelanggaran atau SOP yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Tidak tahu juga itu ya? Karena ada kata-kata. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu.
Berarti Terus, Bang Pitra sebentar, yang kami Ya. tangkap adalah pemilik Padepokan tidak tahu sama sekali mengenai Ya. substansi. Ia hanya memimpin ritual dari Ya. Sumpah Pocong. Tapi kami keterangan daripada penasihat hukum ini tidak benar yang mengatakan kata-kata itu daripada pimpinan Padepokan. Materinya tapi dari Saka dan juga Bu Titin. Iya, tapi jangan dibilang yang buat itu adalah Oke. apa pimpinan Padepokan, itu nggak benar berdasarkan informasi daripada pimpinan Padepokan. clear poin itu. Udah clear ya? Oke, Pak, saya ingin bertanya. Saya memang kurang tahu agama. Tapi saya adalah agama Islam. Bagaimanapun jeleknya saya dan jahatnya saya, kalau untuk agama saya siap mati. Ya. Saya ingin tanya kepada Bapak, tolong Bapak sebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan sumpah pocong itu ada diatur dalam Al-Quran. Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab, Pak Raden. Saya menyatakan bahwa sumpah pocong tidak ada dalam syariat Islam. Ini hanya kearifan lokal. Ini hanya kearifan lokal. Tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada. Tidak ada. Cuma hanya keputusasaan seorang masyarakat atau warga yang ingin mencari keadilan di negeri Indonesia ini yang sudah menemui jalan buntu. Dan akhirnya ya sudah tidak ada solusi lain kecuali dengan sumpah pocong. Jadi kalau dengan syariat Islam itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Berarti clear Pak ya, tidak ada di dalam Saya katakan syariat nggak ada. Islam. Karena sesuai ketentuan hukum acara pidana Nggak juga ada. tidak Ini ada. hanya kearifan Karena lokal. saya sebagai orang hukum saya berdasarkan KUHAP Baik. dan kawal Tidak pidana. ada. Bapak Ibu ditahan Oke, sejenak karena sekali malam lagi. hari ini bertepatan dengan Ya. agenda rapat pleno Golkar untuk menunjuk PLT Ketua Umum. Kita simak bersama berikut ini. Sebelum ke Bang Egy bicara, sepertinya Ibu Titin ingin bersuara terlebih dahulu untuk menyangga apa yang dikatakan oleh Bang Pitra tadi soal tuduhan dalam narasi tersebut sebenarnya bukan diarahkan kepada Padepokan, tapi memang hasil konsultasi dari kuasa hukum mengenai adanya rekayasa. Dan juga penyebutan Kenapa nama Ibtu Rudiana begitu di berani Bu dengan konsekuensi itu Bu? Sebetulnya saya ngomong rekayasa bukan sekarang Mbak. Dari 2016 saya sudah ngomong ini rekayasa. Karena apa? Saya punya berkas-berkas, saya punya bukti, saya juga komunikasi dengan banyak orang. Apa sih yang terjadi sebetulnya di 2016? Saya dari 2016 ini meyakini kecelakaan. Kemudian dari fakta-fakta persidangan yang digelar di 2016 dan 2017 banyak hal yang tidak sesuai. Saya nggak ngerti kenapa hasil otopsi tidak pernah ada luka tusuk, tetapi jaksa bisa P21. Saya nggak ngerti ketika di persidangan baju yang dipakai oleh Eki tidak berlubang, tetapi di situ ditusuk bagian dada di bagian perut. Oke. Kemudian juga saya punya bukti-bukti foto pendukung yang itu berada di rumah sakit. Dan saya yakin itu foto otentik karena itu juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Oke. Jadi masalah rekayasa itu saya ceritakanlah kepada Pak Raden. Ya, Mimpi Pak Padepokan. Raden, ini loh Pak persoalannya. Saya buka berkasnya. Kemudian saya punya keyakinan 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatannya. Jadi itu saya semua ceritakan. Tetapi ketika saat sumpah pocong kan tetap harus dibimbing. Tetapi Pak Raden sudah tahu ini poinnya ini, poinnya ini. Kemudian Saka Tatal juga mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kan bukan cuma Saka Tatal yang ngomong. Aldi juga ngomong gitu. Dan saya yakin kalau ketujuh terpidana yang ada di dalam bisa bercerita, bisa leluasa, akan keluar kalimat-kalimat yang sama. Saya yakin juga kalau ketujuh terpidana yang ada di dalam dipaksa misalnya ataupun dengan keyakinan sendiri dia berani sumpah pocong untuk menyatakan dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, saya yakin dia mau tanpa paksaan. Oke. Terus saya tanggapi, Bang Andro. Singkat, sebelum ke Bang Egy, Singkatnya, yang pertama bahwasannya perkara ini telah diperiksa, diteliti dan diadili. Oke. Bukan hanya di kepolisian, akan tetapi di kejaksaan, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Artinya apa? Kalau saya aneh juga terhadap rekan kita ini ya, cara berpikirnya seperti apa, dia tidak bisa membantah dalil-dalil daripada jaksa penuntut umum, lantas dia menyalahkan seluruh penegak hukum ini gitu Jol.
Kalau memang kita mengikuti cara berpikir seperti ini, lama-lama nanti aparat penegak hukum kita ini nggak akan dianggap lagi. Ujung-ujungnya orang berpatokan kepada sumpah pocong gitu loh. Orang yang disumpah saja di muka persidangan di bawah Al-Quran, ya, di depan hakim yang memeriksa perkara tersebut, itu diperiksa lagi, Bung Andromeda. Diperiksa oleh hakim, ditanya oleh jaksa penuntut umum, ditanya oleh penasihat hukum terpidana. Jadi bukan semata-mata sumpah pocong, oh dia tidak bersalah. Tidak seperti itu, dan itu tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Makanya kita ini nggak maju-maju gitu loh. Nggak seperti negara Singapura dan lain-lain, ini kita terlalu banyak ke klinik-klinik. Kan ada penegak hukum di sini, kita percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kalau memang, mohon maaf ya, klien saya ini bersalah atau katanya itu rekayasa, laporkan ke polisi dengan pasal rekayasa ataupun keterangan palsu. Nggak ada tuh. Mereka melakukan apa, Mbak Titin laporkan apa, klien saya merekayasa, nggak ada. Dia cuma ngomong-ngomong aja. Alasan tadi yang disampaikan ya, bahwa memang sudah lelah dengan hal ini dan keyakinan itu ya, kalau lelah yang ya membuat saya kira pihak Saka serahkan melakukan kepada sumpah Allah pocong. Subhanahu Wa Taala, bukan kepada pocong. Bang Egy, Anda gitu. sepakat tidak Bang Egy? Ya. Anda sepakat tidak Bang Egy dengan apa yang dilakukan Bang Egy? Ya, pertama harus dengan nama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif keilmuan, ini dalam konteks kriminal atau kriminologi ada pendekatannya scientific crime, gitu. Investigation. Pendekatannya ilmu pengetahuan lewat penyelidikan, penyidikan, itu tugas pokok polisi. Kemudian tugas pokok jaksa adalah mendakwa dan menuntut. Nah, tugas ini advokat, saya advokat juga kan, adalah membela, mengadvokasi. Tugas pokok hakim memeriksa, mengadili, memutuskan. Jadi semua ini peran dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 5 itu polisi, jaksa, hakim, advokat itu setara sebagai penegak hukum. Nggak ada yang lain, 4 ini loh. Nah, tapi masalahnya dalam struktur ini seolah-olah hakim di atas segalanya. Jaksa, kemudian polisi. Kita anak bawang kesannya. Padahal dalam konstruk hukum kita setara. Jadi bukan hakim itu lebih tinggi dari kita. Itu satu ya. Polisi juga nggak boleh. Semua kita setara. Bahkan dalam pasal 16-nya pengacara ini punya imunitas. Tidak bisa dituntut secara pidana. Dan tidak bisa digugat secara perdata. Pasal 16 tuh dari undang-undang itu. Nah, konstruk berpikir ini harus dimengerti secara utuh, komprehensif. Yang saya ingin menerangkan dan kekeliruannya, kalau kita ngutip Al-Quran atau hadis atau lain tadi pakai istilahnya sumpah pocong, itu seolah-olah tidak masuk hukum positif. Itu dalam konstruk hukum di Indonesia keliru. Karena apa? Karena dasar negara Republik Indonesia ini Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Tuhan Yang Maha Esa itu disebut dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan diabadikan sila pertama, Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Anda mau bantah kalau kita bicara Tuhan itu hukum positif atau bukan hukum positif? Ya enggak lah. Sekalipun dalam sumpahnya, dalam ritualnya menyebut nama Tuhan. Oh iya dong, harus. Itu jangan ditafsirkan kayak ini. Saya kritik Adinda ya. Dia tadi menafikan gaib. Kenapa lebih percaya gaib? Karena itu istighfar. Kalau itu bisa enggak? Ya. Jangan dijawab tunggu. Dengerin ini dulu. Karena apa? Karena ini bagian dari yang ada di dalam ketentuan hukum. Ini hukum Islam. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Siapa yang berlakukan? Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1. Jungto pasal 20 dan 21. Itu dalil undang-undang positif itu, undang-undang dasar. Tapi masalahnya kan presiden dan DPR-nya tidak komit kepada Islamnya itu. Enggak gentle gitu loh, penakut. Ya. Oleh karena itulah dalam konstruksi hukum jangan sekali-sekali memisahkan urusan
pocong atau apa itu bukan hukum positif. Itu hukum positif. Cuma saya kritik juga Adinda Saka, memang nggak ada sumpah pocong dia apa? Yang ada mubahalah. Ada. Kalau kau nanya ayat Quran ada Ali Imran ayat 61. Itu Quran. Nah, nanti kiainya dia yang bahas ya. Tapi dalam konteks Quran begini. Ali Imran ayat 61 menyatakan dengan jelas, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, itu saintifiknya tadi ya. Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Nah, ini kami di sini mungkin timnya Mbak Titin, Mikrofon Saka boleh. Ya, dan kamu di sini Rudiana misalnya. Konteksnya begitu. Istri-istri kami dan istri-istrimu. Kalau konteksnya masing-masing punya keluarga. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ini versi lokal tadi, kalau Pak Kiai bilang kearifan lokal, disebutnya pocong. Nggak ada. Kalau Quran nyebutnya mubahalah. Ada. Nah sekarang berani nggak? Saya yang tantang sekarang, Rudiana. Ya, Saka. Duduk. Ini ada majelis ulama nih, punya otoritas dalam konteks kenegaraan ini. Majelis ulama. Jadi kapan mubahalah? Supaya clear. Ya sekarang juga. Silahkan. Dengar, Nggak usah nanti. Dengan Anda melakukan sumpah pocong itu Anda artinya sudah berani. Jadi nggak usah tanya lagi. Yang saya mau tanya ke Rudiana lewat pengacaranya. Kapan sampaikan salam hormat saya? Mari kita bermubahalah. Kalau ini pasti ada konsekuensi hukum yang mendasar, laknat Allah. Kalau sumpah pocong mah nggak ada. Kalian mungkin nggak pernah baca ayat ini, jadi nggak tahu. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya advokat. Saya pembela ulama dan aktivis. Bang Egy, kami tegaskan. Oleh karena itu poin pentingnya adalah, satu, jangan sekali lagi berani memisahkan kalau baca Quran itu bukan hukum positif. Ini hukum positif. Negeri ini dasarnya Allah. Bukan yang lain. Kalau boleh klaim saya, Indonesia ini negara tauhid. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa bantah. Karena fakta sejarah demikian. Ya, alur pendekatan apa, filosofis, sosiologis, antropologi, ya, sampai kepada yuridis saya bisa jabarkan bahwa Indonesia ini negara tauhid. Artinya implisit di situ Allah itu punya hukum namanya hukum Islam. Yang menentang kita kan PKI. Jadi yang nggak suka dengan ini PKI. Dan sekarang PKI gaya baru dengan banyak macam-macam kudeta konstitusional. Nah lebih jauh lagi untuk penyelesaian masalah ini, kenapa mubahalah? Karena kisahnya ini ada yang menuduh Muhammad terhadap satu sesuatu yang tidak kondusif, nggak ada saksi. Nggak ada saksi, nggak ada yang bisa memberatkan keterangan dan lain sebagainya. Nah, maka Allah kasih turun ayat ini. Nanti asbabun nuzulnya lebih jelas. Tapi Bang Egy, ini kan semua saksi, semua bukti dibuka ke persidangan. Menurut Bang Egy, apakah sumpah pocong ini nanti yang berkekuatan hukum dan bisa kalau dipakai? Kalau konstruknya pocong nggak ada nilainya. Okay. Tapi kalau mubahalah? Mubahalah ada. Ini konsekuensi Quran. Tapi mekanismenya jangan main sendiri lokal-lokal begitu. Kita punya majelis ulama, hormatilah beliau sebagai ulama yang punya otoritas untuk konteks keulamaan di Indonesia. Dalam konteks agama Islam ya ulama rujukannya. Yang menarik ketika mubahalah sudah dibicarakan, konsekuensinya seperti apa? Sesaat lagi Pak Kiai, kita akan kembali di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kalau tadi disampaikan memang secara ritual sumpah pocong ini dalam agama tidak ada tadi disampaikan. Tapi dalam segi kearifan lokal atau budaya, ritual ini memang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Mbah Tejo mungkin bisa menjelaskan mengenai hal ini, Mbah Tejo. Ya, apa misalnya? Pertanyaannya gitu. Ya, macam-macam. Jadi di Sumatera juga, di Palembang juga ada. Kalau di daerah Madura itu biasanya gini, saya ini kebetulan sama-sama orang Madura itu. Daerah Sampang pernah. Jadi di Madura itu ada dua penyelesaian. Biasanya masalah waris,
Tapi kalau gini-gini masalah santet biasanya. Kan nggak bisa dibuktikan itu. Ya. Nah, biasanya terus gangguan terhadap istri. Kami orang Madura, kami ya. Menghadapi itu pakai cara kekerasan carok. Carok itu berarti celurit. Atau cara damai. Cara damai ini sumpah pocong ini. Ya, yang berbeda cuma caranya Bu Titin. Kalau di Madura biasanya itu Mas Fitra habis mandi diadanin dan lain sebagainya, habis mengucapkan sumpah, tapi dua-duanya harus datang. Karena yang tergugat juga mengatakan bahwa kalau saya bohong saya akan begini, yang penggugat juga bilang gitu. Makanya saya agak aneh kemarin tuh datang. Terus habis mengucapkan sumpah, minum air putih yang sudah dicelupin tongkat yang jimat gitulah. Gitu, terus kiainya keluar masjid, karena biasanya di masjid menyembelih ayam putih, terus dua penggugat dan tergugat melangkai bangkai ayam itu. Nah, apakah ini tidak ada di, saya bukan orang agama, saya nggak begitu ini Mas Fitra, ada nggak di kitab suci atau enggak? Cara budaya ya? Kalau iya bagus saya hanya yang dilarang aja yang nggak kita lakukan. Kalau nggak dilarang ya kita, ya televisi nggak ada di kitab suci kan gitu loh. Aku duduk di sini nggak ada, topi koboi juga nggak ada di kitab suci gitu. Jadi kan nggak melanggar. Karena ini nggak ilmiah. Tapi bisa nggak pendekatan saintifik begini? Seseorang yang sudah yakin terhadap sumpah pocong, berarti dia sangat yakin sendiri. Ada nggak metode penelitian ilmiah untuk mengecek keyakinannya? Dia bohong-bohong untuk yakin sumpah pocong atau enggak? Kalau dia memang yakin ada metode itunya, berarti harus diteliti benar konsekuensinya. Dia yakin banget nggak salah loh. Ada gitunya Bu Titin gitu loh. Kombinasi. Karena kan kombinasi di dunia ini. Sorry Fitra, karena kamu masih muda, aku udah tua, jadi tak kasih. Di dunia ini ada hal gaib dan enggak gitu loh. Jadi harus percaya. Baru saja ada breaking news gitu loh. Bayangkan coba, Golkar nanti November memberi anugerah tertinggi, ya kan, kepada diputuskan rapat pleno tadi kepada Pak Erlangga Hartarto karena membawa Golkar ke kursi. Pencapaiannya tinggi, kok mundur? Ini gaib, ini lebih aneh dari sumpah pocong gitu loh. Siapapun yang punya akal sehat akan tertawa. Ini gimana sih gitu loh. Akan nanti, tapi mau nggak ada. Tadi aja ini subung ojen, subung angin, nggak ada ombak, nggak ada angin, tiba-tiba mundur. Itu kan gaib. Masa sampean nggak percaya? Ada faktanya. Gitu loh. Nah, jadi itu yang bisa saya antar. Apa ya? Maksud kami gini Mbak, ada tidak konsekuensi azab ketika kedua orang tersebut sudah sumpah pocong? Bukan, saya lebih ini, saya sebelum jawab itu. Senior saya namanya Profesor Dr. Roni Niti Baskara, kriminolog UI. Itu pernah mengusulkan bahwa santet itu bisa masuk pasal, dia menjelaskan metode-metode ilmiahnya yang pengakuan dari terdakwa bla 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 karena bla 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 saintifik banget, tapi kan pendapat minor, maksudnya harus ada diteruskan. Itu bisa masuk ke pasal itu. Nah, maksud saya bisa nggak ini ada teman-teman mendekati gitu loh Mas Fitra. Ini bisa di searching, sudah meninggal kalau nggak salah, Profesor Dr. Roni Niti Baskara. Itu mengusulkan santet masuk. Artinya sumpah pocong sangat mungkin sih. Kan sumpah pocong itu kayak ilmu sihir gitu. Oke, waktu saya ada Pak Bagus Niti Baskara waktu itu, terus ada Gendeng Pamungkas almarhum juga. Ini di forum ini. Oke, siapa yang nggak percaya santet? Saya nggak percaya itu. Oke, mau saya santet? Oh jangan. Lu gimana sih? Takut ya? Takut juga, gitu. Jangan-jangan psikologi sumpah pocong. Tapi yang jelas, Mas Fitra ini bagaimana? Dia memenangkan opini publik loh sudah. Ini memang nggak masuk ke situ Andromeda, tapi masuk ke ada lagi. Tapi begini Mbak Tejo, seperti apa sih masyarakat kemudian meyakini keabsahan dari tadi ada anak seusia kamu manggil aku Mas loh, kamu manggil aku Mbah. Oke, terus Mas sama Mbah nih. Ini gini Mbak Tejo, bagaimana kemudian masyarakat ini meyakini keabsahan dari sumpah pocong ini? Kalau dilihat dari secara ritual ya, kita tidak membahas dari segi agama gitu. Saya nggak pernah ngelihat orang yang mati karena sumpah pocong, saya di daerah. Tapi kalau hidupnya jadi susah,
Saya beberapa kali lihat. Bahkan teman saya yang di Jember, dia memimpin upacara itu, Kiai siapa saya lupa. Begitu habis sumpah pocong, dia keluar dari masjid ditabrak mobil. Mati. Tapi Mbah, bagaimana membuktikan bahwa tolak ukurnya itu karena sumpah pocong? Dampaknya gitu loh, Mbak. Bukan karena yang lain. Itu Mbah. Iya kan? Apakah langsung dibalas sekejap itu juga agar ini juga tidak Ya terlalu... itu kan bisa, saya bisa aja memimpin sumpah pocongnya Saka. Oke Saka, kalau kamu ini habis, kalau kamu memang bohong, kamu akan mati. Ya jelas akan mati, siapa yang nggak akan mati manusia? Nah itu dia loh Mbak, jadi kemudian membuktikan bahwa sumpah pocong ini memang dampaknya juga betul-betul nyata atau bagaimana? Jadi jangan sampai orang kan main klaim aja gitu. Kita ambil ininya. Yang penting ada demi Allah kan, billahi, wallahi. Sorry loh ya saya jadi udah bener. Yang penting ada itu, bahwa dibungkus pocong, dibungkus itu kan cuma budaya. Yang penting ada demi Allah loh. Walaupun saya nggak pernah sumpah demi Allah sekarang, saya lebih sumpah demi ibu. Kenapa? Karena demi Allah sudah terkontaminasi. Banyak seluruh pejabat sumpahnya demi Allah. Waktu saya kampanyekan JK demi Allah, demi ibuku saya nggak terima duit sepeser pun waktu 2009. Karena saya memang betul-betul nggak terima uang dan nggak mau. Saya waktu itu mengkampanyekan Pak JK karena saya pingin presiden itu bukan dari orang Jawa, biar ada. Saya maju karena waktu itu politik uang. Saya nggak bersumpah demi Allah. Karena apa? Bukan karena karena demi Allah sudah diucapkan di DPR, di ini banyak aja ada korupsi. Itu loh. Makanya saya cek sekarang. Oke, kalau nggak berani demi Allah, berani nggak Andromeda Mercury bersumpah demi ibumu? Ayo, tak tantang sekarang seluruh Indonesia. Berani nggak Pak Jokowi, Pak Erlangga, atau Pak Hartarto, Pak Prabowo nanti bersumpah demi ibunya? Berani nggak? Disumpah demi Allah, bukan aku sudah terkontaminasi. Banyak orang di KPK itu banyak orang yang sumpahnya demi Allah dulu di kejaksaan. Sorry, itu aja. Tapi Mas jangan nyalain Allahnya dong, kontaminasi. Bukan terkontaminasi karena Allah ini tetap ibu eksis. Bukan, karena ibu itu ciptaan Allah. Ibu lebih sakral ya? Bukan ibu lebih sakral, menghormati ibu berarti menghormati Allah. Gitu loh maksudnya. Itu benar. Gitu. Top. Kalau itu oke. Cuman gimana? Sorry, bisa terus? Boleh terus. Gimana di tengah iklim polusi demi Allah? Sorry, ini bukan karena Allahnya, tapi di dunianya terpolusi. Orang yang sumpahnya demi Allah itu ternyata juga, ya gimana coba ya? Menuju Indonesia emas itu ternyata yang bisa ngumpulin emas olahragawan di Olimpiade. Kita politisi ngumpulin nikel gitu loh. Ngumpulin batu bara gitu. Gimana coba? Gimana mau percaya sama sumpah demi Allah? Tapi kan Saka juga ngomongin itu Bang. Nah makanya. Nanti beliau sesama Rek Madura. Yang penting kan ada demi Allahnya. Cuman dibungkus sama gitu loh. Boleh aja kan saya ngomong demi Allah. Bumi konjang kanjeng langit kelap. Saya bungkus dengan pedalangan. Tapi saya demi Allah di depannya. Bisa nggak sih? Gitu loh. Katanya harus ada kearifan lokal. Jadi menurut Mbak Tejo bukan hanya pihak Saka Tatal, tapi apakah Rudiana juga harus sumpah pocong juga? Tapi itu tadi gimana? Dia sudah juga bersumpah demi Allah. Kalau ini saya akan dapat 7 turunan. Dia bukannya sudah bersumpah juga walaupun nggak sumpah pocong. Meskipun tidak dalam satu forum yang sama. Tapi sumpah kan demi Allah sudah sumpah. Aku nggak tahu. Tapi konteks materinya beda waktu itu Mbak Tejo. Oh, apa materinya? Beda materinya dengan kalau yang satu dari pihak Rudiana, ya berani bersumpah bahwa sebenarnya yang meninggal memang itu ya. Oh gitu. Yang meninggal adalah anaknya. Oke, sorry, maaf. Bukan karena demi Allah saya tidak menyiksa. Oke, sorry, maaf. Ya, oke. Ya itu jadi kan. masih perlu nggak itu disampaikan? Saya malah tertarik kepada muhabalah tadi itu. Mubahalah. Tapi kalau mubahalah itu dijawab terus, ini diskusi. Apa bedanya dengan zaman duel koboi dulu? Koboi kalau sudah nantang duel tembak-tembakan nggak boleh ditolak loh. Sampai sekarang kan dilarang karena nanti berkurang penduduk. Gimana kalau nanti semua orang bermuhabalah mati semua orang gitu kan? Sekarang nggak ada loh duel koboi, sudah nggak boleh. Loh kan duel chat sudah gini kan set.
Coba berdiri, coba Mas. Kan gini kan Tembak-tembakannya set, sama gitu. Pitra berarti ya? Iya kan? Dat. Ini kan cepet-cepetan lah, gitu Nah, loh. itu ya. Mati blak. Loh, pada zaman itu value-nya bukan Asian value loh ya. Value-nya kalau ditantang nggak boleh nolak, itu malu. Tapi akibatnya setiap keluarga nggak tahu kapan anaknya umurnya sampai kapan, karena begitu ditantang nggak boleh nolak. Sekarang begitu ditantang muabalah nggak boleh nolak, bagaimana ini? Jadi Makasih. bisa saya jawab Bang Sugiowo ya. Singkat Bang, sebelum ke Pak Kiai. Saya jawab dulu Bang ya. Yang pertama di sini bukan terkait tantang menantang. Pada waktu konferensi pers Pak Rudiana itu di Cirebon itu ada pertanyaan dari media karena ini banyaknya opini ya dari beberapa orang termasuk oknum pengacara yang mengatakan bahwasannya anaknya Pak Rudiana ini belum meninggal. Itu tuduhannya kan gitu. Dan terus lagi dituduh bahwasannya yang meninggal tersebut bukan anaknya. Bukan Eki. Jadi dia buat penegasan itu. Itu adalah anak saya yang meninggal dan dia sudah meninggal dunia. Oke. Jadi saya kira sesimpel itu aja yang disampaikan beliau gitu. Akan tetapi disadur oleh pihak-pihak lain dengan berbagai macam jenis bercabang-cabang dan lain-lainnya kan begitu. Demi Allah. Dan dia sudah bersumpah demi Allah ya. Kan udah dibilang dia. Tapi maksudnya bukan demi Allah saya tidak Ya. melakukan yang bukan itu konteksnya. Kenapa juga tidak menyiapkan Pertanyaan sumpah dari itu media. loh, Bang? Kita Oke, kan oke, berbicara konteks pertanyaan media Oke, kepada oke. beliau gitu loh. Tapi sebenarnya Tapi siap kalau Bang bisa Pitra ya? ditanya Enggak, tunggu lagi. dulu Bang, tunggu dulu Abang tadi saya hormati. Saya hargai Abang gitu loh. Nah, jadi kenapa kita berpatokan pada ketentuan hukum ya? Mohon maaf Bang ya. Terlepas adanya keyakinan sumpah pocong dan lain-lain. Karena konteks kita hari ini sumpah pocong. Makanya tadi saya bantah Mbak Titin terkait dengan sumpah pocong tersebut tidak diatur di dalam ayat Al-Quran. Nah, karena saya berbicara dari konteks hukum. Kalau masalah agama silakanlah dari Majelis Ulama yang membahas terkait dengan sumpah pocong itu karena itu bukan gerbong saya gitu. Dan saya berpatokan kepada ketentuan hukum acara pidana. Di dalam ketentuan hukum acara pidana kan ada namanya di situ pemeriksaan saksi-saksi. Sebelum diperiksa saksi-saksi terlebih dahulu itu disumpah berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kalau agama Islam di bawah Al-Quran dan dipimpin oleh majelis hakim. Kalau dia non muslim dia berjanji berdasarkan Tuhannya. Gitu loh. Jadi saya kira dengan sistem peradilan kita ini sudah bagus. Sudah ada sumpah juga terkait hal tersebut. Kenapa justru ditambah oleh hal-hal lainnya? Kita ini mau melakukan trial by the medsos atau peradilan yang diatur oleh ketentuan negara kita. Itu Mbak saja Pitra, sebenarnya. kalau kemudian banyak saya yang- esensinya kepada ketentuan hukum aja gitu. Banyak yang mempertanyakan juga Bang Pitra, kalau kemudian pada saat ditanya oleh wartawan, Pak Rudiana bisa menyampaikan hal itu. Tapi kalau kemudian di luar persidangan dipertanyakan juga soal rekayasa itu, berani juga tidak menyampaikan hal yang sama? Begini Mbak, terkait dengan tuduhan penyiksaan, rekayasa, katanya air kencing dan lain, mereka kan sudah laporin ke Bareskrim Mabes Polri. Ya kita tunggu aja, gitu loh. Kok Kalau kemudian ditantang lagi untuk bersumpah, berani tidak? Gimana? Kalau kemudian ditantang lagi untuk bersumpah di luar persidangan, berani tidak? Tidak ada di dalam ketentuan hukum acara yang mengatakan sumpah pocong. Kalau ada kita laksanakan. Di luar Tapi kalau persidangan. tidak ada, no. Karena kita adalah warga negara dan kita adalah negara hukum. Itu dari aspek hukum kami juga ingin meminta suara Pak dari Kiai, Majelis Namanya Ulama main hakim Indonesia. sendiri gitu loh. Baik, Artinya itu dari kita aspek mau menghormati pemerintahan ini atau penegakan hukum ini atau kita mau buat peradilan-peradilan tersendiri. Bang Oke, Pitra, itu jawaban Ibnu Anda Rudiana ya. menyerahkan sepenuhnya ke penegakan hukum. Kami juga ingin minta komentar dari Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana dari aspek agama, Pak Kiai Holil? Sesaat Tapi lagi, kita Pak tahan Kiai. dulu Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Iya, langsung saja ini. Pak Kiai Holil Nafis ini harus menjawab semuanya. Tolong cerahkan kami, Pak Kiai, gitu ya, mengenai ritual sumpah pocong ini dan juga mungkin menjawab juga mengenai mubahalah tadi. Saya ingin menyampaikan di luar persoalan hukum acara atau hukum Ya. positif kita. Saya ingin melihat dari Islam bahwa sumpah itu memang macam-macam dalam Islam. Ada sumpah untuk memastikan bahwa itu tidak benar tuduhan orang lain. Qasam atau yamin atau half dalam bahasa Arabnya. Ada sumpah untuk memastikan bahwa antar dua yang berbeda pendapat ini masing-masing merasa benar. Sehingga nama mubahalah. Ada sumpah yang memang itu tuduhan suami istri bahwa dia berzina tapi tidak ada saksi, itu disebut dengan sumpah li'an. Yang pertama yang saya ingin sampaikan ketika sumpah pocong kasus ini,
Sama dengan sumpah-sumpah yang lain, saya pikir dengan menyebut nama Allah, yaitu billahi, wallahi, tallahi, maka dengan menyebut ba, ta, dan waw itu dengan nama Allah atau sifat Allah, itu disebut dengan sumpah. Maka abang boleh saya koreksi bang, kalau sumpah itu dalam Islam harus sumpah dengan menyebut nama Allah. Falyahlif billah au liyasmut. Kalau kita bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, sifat Allah, atau kita nggak usah bersumpah. Jadi kalau dalam Islam, ya meskipun abang merasa banyak orang sudah melanggar dengan sumpahnya, tetap juga sumpah jabatan, dikasih Al-Quran atasnya juga masih melanggar, tapi jangan sampai pindah sumpahnya dengan sumpah selain Allah. Kemudian sumpah pocong itu disebut dalam tradisi fikih namanya at-taghlid fil yamin. Memperberat, secara psikologis di dalam sumpah. Sehingga ketika orang bersumpah billahil aliyil azim alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, artinya menyebut nama Allah dengan sifat Allah dengan keagungan Allah itu, kemudian bersumpah itu untuk memperkuat bahwa sumpah ini benar-benar sakral. Kemudian diakomodir di dalam bentuk kearifan lokal menjadi sumpah pocong. Nah, sumpah pocong itu di Sampang namanya di Madegan. Di Madegan, di Sampang itu Madura, orang yang tuduh-tuduhan, sihir-sihiran, tidak menemukan bukti, kemudian datang ke Madegan kalau di Sampang, kemudian dengan cara dibungkus, kemudian bersumpah. Di sini memang ada orang mengatakan setelah sumpah mati. Tidak, kalau di dalam Islam itu fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin, laknat Allah kepada orang-orang yang bersumpah. Jadi laknat itu bisa mati, bisa sengsara seperti abang sampaikan, hidupnya tidak baik, itu adalah laknat. Bagi orang beriman, laknat Allah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tidak ada yang lebih berat di dunia ini kecuali laknat Allah. Maka sumpah ini bagi orang yang beriman adalah paling tinggi. Makanya boleh saya menghimbau, ketika proses pengadilan itu masih bisa berjalan dengan baik dan kemudian bisa dibuktikan dengan bukti yang baik, tolong diantara jangan sampai sumpah yang tadi abang bilang mubahalah. Ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang keterutusannya dan Allah Maha Esa, orang tidak percaya, tapi tidak bisa saling membuktikan. Sudah, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Ayo kita kumpulkan keluarga kita. Ayo kita kumpulkan dan kita bersumpah laknat Allah bagi orang-orang yang bohong. Itu mubahalah bagi orang yang bohong. Jadi polanya itu ya pola dengan pocong, pola dengan Al-Quran taruh di atas itu at-taghlid fil yamin di dalam hal. Tapi ada at-taghlid fil yamin dalam ucapan dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, saya pikir dalam konteks ini ketika dalam pengadilan itu berjalan dengan baik, kemudian bisa dibuktikan dengan baik, bisa berjalan dengan baik, saya pikir pengadilan saja. Sumpah itu ya jangan dulu dilakukan. Saya khawatir karena tadi gengsi, karena tadi juga mempertahankan dirinya yang berbuat salah, tapi seluruh keluarganya, keturunannya menjadi celaka. Dan kita tidak menginginkan itu sebagai bangsa Indonesia. Kalau konteks Sakatatal Pak Kiai sudah melakukan? Saya pikir ini bukan sumpahnya sumpah sendiri. Dalam konteks itu dia kan tidak melaknat siapa-siapa. Bahwa dirinya, itu dalam Islam namanya al-yamin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Bagi orang yang menuduh, dia harus membuktikan dengan dalil-dalil fakta-faktanya. Wal yamin alaman angkar, bagi orang yang tertuduh itu kok enggak di dalam Islam kurang dikenal pembuktian terbalik. Tapi yang dikenal adalah cukuplah bersumpah bagi orang yang dituduh. Karena apa? Saya dituduh dengan sesuatu, naudzubillah dengan sesuatu mamanya. Kemudian saya akan membuktikan apa bahwa saya tidak. Maka cukup saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Umpamanya dengan pakai pocong, pocong itu kan dibungkus kain kafan artinya pocong. Kemudian dengan Al-Quran itu kan pola at-taqlid. Tapi pada intinya adalah orang yang bersumpah karena menolak dirinya itu adalah dituduh dan mengatakan tidak benar. Kemudian orang yang menuduh itu yang memberikan bukti-buktinya. Cukup di situ. Kalau sumpah pocong yang kemarin saya saksikan, ya saya pikir adalah sah-sah saja menggunakan billahi dengan demi Allah. Dan akhirnya Allahu Akbar. Saya melihat redaksinya, saya tidak melihat tidak ada penyimpangan. Pribadi saya, ini bukan MUI, karena MUI bukan memutuskan itu. Saya pendapat saya pribadi dan saya adalah pimpinan di MUI. Pendapat saya pribadi menyatakan sumpah kemarin ya sah-sah saja dengan menyebut nama Allah, demi Allah dan seterusnya. Tapi soal nanti menuduh seseorang, saya tidak
hal itu. Tapi saya melihat sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Soal menuduh seseorang kemudian umumnya mengatakan seseorang dengan sesuatu, saya tidak menilai dalam hal itu karena saya tidak punya kapasitas. Tapi sumpahnya dengan menyebut nama Allah, kemudian dia menyatakan dirinya tidak terlibat, saya tidak melakukan, itu sudah cukup sebagai bari pembebas dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia kalau dia tidak terlibat. Tapi itu bukan mubahalah, karena mubahalah langsung dia modelnya. Gini ya Kang, Mas ya, yang saya agak heran sekarang hampir nggak ada sesuatu itu yang sakral. Ini kritik saya kepada yang kemarin gitu. Karena mungkin orang foto-foto, orang gitu loh. Bahkan akad nikah yang katanya Profesor Nazarudin Umar itu Imam Besar Istiqlal menghadiri pernikahan atau menjadi mak comblang pernikahan, ganjarannya sama dengan membangun masjid, kira-kira itu. Sekarang pernikahan nggak ada yang sakral, semua main HP. Makanya kalau ada sumpah pocong lagi, tolong jangan ada yang main HP, semua jadi sakral itu loh. Tapi itu sumpahnya aja. langsung ke Allah Ta'ala itu sakral itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Saya pikir gini, persoalan sakral itu saya setuju dengan Bang Tejo. Artinya kita yang harus mendidik kita, tapi bukan berarti sumpahnya yang salah. Tetapi perilaku kita, saya saja sebagai umumnya ustadz atau kiai, orang ketemu itu kadang-kadang kita ngomong baik-baik ditarik hanya untuk mau foto. Itu kan persoalan perilaku kita di media sosial gitu ya. Tapi tidak berarti mengubah sakralnya sumpah. Oleh karena itu kalau sumpah sambil canda-canda, apalagi diliput begitu, akhirnya yang memang menjadi konsumsi publik, bukan sumpah yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika sumpah sama dengan sumpahnya itu ala niyatul mustakhlif, di atas niatnya orang yang menyumpah. Siapa yang menyumpah dia? Kalau dia yang sumpah sendiri ya niatnya dia sendiri. Kalau di pengadilan tadi ada sumpahnya hakim yang menyumpah terhadap para pihak yang berperkara. Terima kasih banyak Pak Kiai Holil Sakatatal, Ibu Titin. Terima kasih banyak Mbah Tejo, Bang Egy Sujana, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bang Egy, terima kasih banyak. Mbak Pitra juga sudah, terima kasih juga untuk kepada Pak Raden yang sudah bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita nantikan nanti bagaimana akhir dari kasus ini. Semoga prosesnya juga cepat selesai, Sakatatal ya. Dan juga siapa yang kemudian benar-benar bisa mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Saya Maria Sedap. Dan saya Andrew Merkul. Terima kasih buat teman-teman dari UPN Veteran Jakarta. Sampai jumpa, selamat malam. Dipersembahkan oleh